Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan memaparkan peran dan tugas bendahara kecamatan pada subbagian program dan keuangan. Sebelum memasuki materi ini, perkenalkan nama Junedi, NIP 1980 04 25 2008 011 004. Jabatan Pengadministrasian Perkantoran Unit Kerja Kecamatan Kelangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon. Strategis pencegahan pengawasan. Tugas dari seorang bendahara kecamatan di subbagian program dan keuangan sangat berkrusial karena ia menjadi ujung tombak dalam pengelola keuangan daerah di tingkat akar rumput berdasarkan Regulasi Pengelola Kewenangan Daerah Mendagri Nomor 71 Tahun 2020. Berikut adalah uraian peran dan tugas utamanya. Peran utama bendahara pengelola keuangan bertanggung jawab penuh atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, dan penetausahaan keuangan dan lingkungan kecamatan. 2. Verifikator interdikti melakukan pengecekan terhadap kebiasaan dokumen transaksi sebelum diajukan ke proses pembayaran. Pelapor menyusun lapor pertanggungjawaban LPJ keuangan yang akuntabel sebagai bahan audit dan evaluasi pimpinan. 4. Penjamin kepatuhan memastikan setiap transaksi sesuai dengan pagu anggaran TPA atau mematuhi peraturan perpajakan serta regulasi keuangan daerah yang berlaku. Tugas-tugas verifikasi serta operasional tugas bendahara di sebagai program dan keuangan meliputi penerimaan penyetoran, menerima penyimpanan dan menetausahakan uang kas, melakukan penyetoran pajak PPH PPN ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Pembayaran melakukan perjanjian terhadap tagihan yang diajukan. Proses pembayaran atas beban APBDN setelah mendapatkan verifikasi dan pejabat penilai usaha keuangan PPK. Penata usaha pelaporan mencatat setiap transaksi di dalam buku kas, buku PKU, dan buku pembantu lainnya secara tertib dan harian. Menyiapkan dokumen pendukung SPJ seperti kwitansi, faktur, nota, dan bukti setoran pajak. Menyusun laporan pendukung SPJ seperti kwitansi, buku faktur, dan pajak. Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara secara terbaik untuk dilaporkan kepada camat dan sebuah terkait. Pengawasan sesuai aturan. Memastikan tidak ada transaksi fiktif atau pengeluaran yang melebihi pagar anggaran. Melakukan rekonsiliasi saldo kas secara rutin. Langkah-langkah implementasi untuk subbag program dan keuangan. Untuk membuat pengawasan berjalan efektif bisa mengajukan atau menetapkan langkah ini. Menyusun SOP pengelola keuangan, membuat prosedur tertulis yang disiapkan bersama sehingga tanggung jawab setiap staf dan subbag program dan keuangan menjadi jelas. Pertemuan koordinasi bulanan menjadwalkan evaluasi rutin untuk membahas kendala aktivitas yang munculkan hanya membahas data tapi mencari solusi perbaikan proses. Budaya tertib administrasi melokalisasi seluruh unit kerja di kecamatan bahwa bukti transaksi adalah kunci. Tanpa bukti yang sah, kegiatan dianggap tidak terjadi secara administrasi.
Peran atasan langsung kepala Subag Program dan Keuangan dalam konveksi pengelola keuangan di lingkungan kecamatan. Atasan langsung dalam hal ini biasanya adalah Kasubag Program dan Keuangan atau Sekretariat Camat, memiliki peran yang sesuai terusai sebagai filter sekaligus pembinaan bagi bendahara. Berikut adalah permintaan peran dan tugas atasan langsung dalam sinergis pengawasan terhadap bendahara kecamatan. Peran strategis atasan langsung. Atasan langsung bukan hanya sebagai pemberi perintah, tetapi fungsi sebagai verifikator dan pengendali, memastikan setiap transaksi akan dilakukan bendahara telah melalui prosedur verifikasi dan sesuai dengan redaksi. Pembinaan jas memberi arahan jika dapat aturan baru, misal perubahan relasi pajak atau sistem aplikasi keuangan daerah. Mitra pengawasan menjadi pihak pertama yang mengverifikasi kebenaran dokumen sebelum ditangani oleh penggunaan anggaran camat. Strategis penguatan pengawasan antara atasan dan bendahara. Untuk memperbuatkan pengawasan di Subag Program dan Keuangan, berikut adalah langkah kolaboratif yang bisa ditetapkan. Penerapan 2 contoh, tidak boleh ada transaksi pengeluaran yang diproses oleh bendahara tanpa verifikasi dan awal paraf. Dari atasan langsung ini adalah prosedur standar untuk membagi tanggung jawab administrasi. Rekomendasi internal, atasan langsung wajib memimpin pertemuan rutin minimal 1 bulan sekali untuk membahas status penyerapan anggaran dan memastikan semua dokumen pajak telah disetorkan tepat waktu. Manajemen risiko, atasan langsung harus secara proaktif mengidentifikasikan detik-detik rawan kesalahan, misalnya keterlambatan pelaporan pajak, dan membantu bendahara mencari solusi sebelum jatuh tempo. Digitalisasi kendali, memastikan bendahara selalu meneguhkan dokumen dukung ke sistem informasi keuangan secara off-top, sehingga atasan dapat melakukan pemantauan dari jarak jauh tanpa harus menunggu dokumen fisik. Kesimpanan untuk melaporkan. Dalam menyusun dokumen seperti laporan aktualisasi, bisa menerbangkan bahwa penguatan pengawasan bukan berarti melakukan kontrol yang berlaku, melainkan bangunan sistem check and balance antara bendahara dan atasan langsung. Bendahara berfungsi sebagai eksekutor, sementara atasan langsung berfungsi sebagai pengendali dan memberi dukungan teknik agar pengelola keuangan dapat akuntabel dan transparan. Digitalisasi layanan. Digitalisasi layanan keuangan di tingkat kecamatan adalah langkah transformatif yang mampu mengubah peran bendahara dari sekedar petugas administrasi menjadi manajemen tata keuangan yang lebih efektif dan akuntabel. Berikut adalah penataan peran dan tugas bendahara kecamatan yang disesuaikan dengan era digitalitas. Transformasi peran bendahara dan era digital. Digitalisasi bukan berarti menghapus tugas lama, melainkan mengalihkan beban kerja manual ke sistem yang lebih cepat dan minim kesadaran. Dan sebagai program keuangan, tugas bendahara dalam sistem digital mencukupi mengendali sistem informasi keuangan daerah yang berintegrasi, misalnya aplikasi SIPD atau sejenis, melakukan validasi tagihan atau akuntansi yang diunggah secara digital sebelum diteruskan ke tahap pembayaran. Menjaga kerahasiaan unsur paspor sertifikat elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, pelaporan pajak online agar tidak bisa disalahgunakan. Menggunakan faktur pada aplikasi untuk monitoring pagu anggaran
sisa kas dan kewajiban pajak secara integral sehingga mempercepat proses pembuatan buku bulanan. Sebagian bendahara semakin kuat dan diakui dapat mengusulkan langkah-langkah berikut di Subbag Program dan Keuangan. Membuat alun pengajuan dokumen berbasis online seperti Corporate Driven atau aplikasi internal kantor agar atasan langsung dapat memantau proses verifikasi dan secara transparan. Membantu rekan kerja lain dalam memahami prosedur digital sehingga beban verifikasi yang ada ditanggung lebih ringan karena dokumen yang masuki sudah rapi dan sesuai standar. Secara rutin mengecek log transaksi di sistem untuk memastikan tidak ada input yang salah atau bertunda yang merupakan bentuk penguat pengawasan yang produktif. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.